kemarin dihadiri oleh Pak Sigit nggih. Sigit ini dan Pak Sukron itu adalah tenaga fungsional kami, pembina perbendaraan nggih. Ada 2 di KPPN. Memang tugasnya melakukan pembinaan sebenarnya tapi dapat tugas baru selain kepada Satker dalam pengelolaan keuangan juga melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional keuangan BPN ya di masing-masing Satker. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait maksud dari pertemuan ini. Jadi nanti setelah koordinasi, kemudian kita semua paham, nanti ada datanya juga siapa yang dikirim untuk duduk dalam tim ya sebagai sekretaris tim penilai atau sebagai anggota. Itu nanti kami ada dan mohon nanti responnya yang belum mengirim nama pejabat ya untuk duduk di pejabat fungsional. Itu saya kira dan mohon maaf nih juga kayaknya banyak yang double acara karena mendadak ini seperti teman di Ibu di BPOM ini juga double juga. Saya kira prinsipnya kita buat se-fleksibel mungkin ya. Intinya kita bisa memahami apa yang kita hadapi dan semoga kita bersama bisa juga menyelesaikan dengan baik ya. Karena memang ini jabatan baru di kita semua ya. Misalkan bendahara memang prosesnya panjang sekali ya, Bapak Ibu semuanya ya. Dulu bendahara memang bukan pejabat ya, hanya semacam petugas. Ya mungkin hanya mengandalkan honor bulanan yang tapi nggak ada kurang dasar hukumnya kurang ini ya. Nah sekarang sudah dikukuhkan pejabat tentu saja dengan SK jabatan mungkin juga nanti harusnya setelah ditunjuk diangkat ya dilantik setelah dilantik ya kemudian menjalankan tugas. Nah tinggal memang membayar tunjangan jabatannya ini yang sepertinya lama karena Kementerian Keuangan sendiri semacam dalam tanda petik berjuang ke Kemenpan untuk meloloskan pembayaran pengakuan jabatan dulu, kemudian lebih lama lagi ketika untuk menetapkan besaran tunjangan jabatannya. Itu memang saya nggak tahu itu sejak mungkin berapa tahun yang lalu lah diperjuangkan jabatan itu ada fungsional. Kemudian setelah ada PP-nya keluar, besaran jabatannya juga lama juga membahasnya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur semua ini sudah keluar semua, sudah clear, tinggal bagaimana cara membayarnya, ya prosedurnya, dan sebagaimana jabatan itu kan berjenjang ya jabatannya mungkin ada paling dari peringkat 1, peringkat 2, saya mohon maaf nggak hafal, misalkan dari penyelia ke mahir dan seterusnya itu ada perbedaan besaran tunjangannya. Jadi itu monggo nanti saya juga melirik ke kanan ke kiri ya. Karena yang sebelah kiri saya itu dari kantor pusat, ya, jadi ada juga mungkin saya juga arti konsolidasi lah terkait dengan mungkin organisasi ini ya, mungkin ada semacam business continuity plan. Jadi kalau di kita ini makanya kita tadi banyak ngomong ya, bagaimana kalau sampai lockdown kantor, tugas layanan pembayaran gaji kan harus jalan terus dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya selamat nanti berkoordinasi ya, berdiskusi. Mohon kalau ada yang belum paham segera ditanyakan ke Mas Sigit bisa, ke Mas Sukron bisa. Nah, kita diskusikan bersama. Kalaupun nanti tidak ada jawaban, maka apa yang belum bisa diselesaikan di sini kami akan eskalasi ke pimpinan kami untuk memperoleh jabatan atau jawaban atau
kepastian jawaban itu. Demikian, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Sukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sukron atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugiyarso, pimpinan KPPN Semarang II, yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pejabat dari 10 satker yang mewakili kementerian lembaga yang nanti akan jafungnya dinilai di lingkup KPPN Semarang II. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk koordinasi awal niki, koordinasi awal dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN semester 1 tahun 2021. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Giyarso pada sambutannya, kami baru 2 minggu lalu atau minggu lalu ya saya lupa itu selesai melakukan workshop terkait langkah-langkah penilaian angka kredit jabatan fungsional yang baru juga lahir di akhir tahun 2020 dan mungkin ada yang awal tahun 2021 pada kementerian lembaga yang diangkat oleh kementerian lembaga di pusat. Nah, atas amanah yang diberikan oleh kantor pusat di JPB, nah KPPN diserai tugas untuk menilai angka kredit jabatan fungsional Pranata Keuangan untuk jenjang Pranata Keuangan terampil sampai penyelia. Nah, mungkin saya share aja share screen slide-nya. Sudah muncul nggih slide-nya nggih? Oke. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk dasar-dasar kenapa kok KPPN itu menjadi salah satu tim penilai itu kan dari jabatan fungsional yang yang muncul ini, jabatan fungsional keuangan bidang perbendaraan untuk Pranata Keuangan dan analis pengelola keuangan APBN. Nah, itu mulai dari Permenpan RB nomor 53 tahun 2018 tentang Jafung Analis Pengelolaan Keuangan dan Permenpan RB 54 tahun 2018 tentang Jafung Pranata Keuangan APBN. Nah, dari Permenpan RB muncul setelah itu Peraturan DKN, Peraturan BKN nomor 18 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan Jafung Pranata Keuangan dan Peraturan BKN nomor 19 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN. Dan untuk lingkup Kementerian Keuangan sebagai pembina teknis jabatan fungsional bidang perbendaraan ini juga dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 150 dan 151 tahun 2019 tentang petunjuk teknis untuk jabatan fungsionalnya. Nah,
Kalau secara jenjang sebelum saya ingin memberikan gambaran dulu nggih, seperti apa sih jabatan fungsional bidang perbendaharaan ini yang baru aja lahir ini. Jadi kan ada dua jenjang, dua rumpun dua jenjang jabatan fungsional, Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Nah, di sini ada syarat-syarat yang untuk menjadi jabatan fungsional pada Pranata Keuangan dan Analis Pengelola Keuangan APBN. Nah, fokus kita untuk kedepannya adalah kita kan untuk menilai angka kredit Pranata Keuangan. Jadi, kedepannya kita akan menilai jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN. Nah, kurang lebih nanti para pejabat fungsional yang akan kita nilai itu tugas-tugasnya itu kurang lebih jadi PPK, PPSPM, bendahara, penyusun laporan keuangan, atau PPABP. Tergantung dari SK penunjukan dari kuasa pengguna anggaran, Satker, atasan langsung pejabat fungsionalnya. Jadi untuk awal ini kami bermaksud tidak menjelaskan secara detail bagaimana penilaiannya. Mungkin untuk langkah awal ini mungkin untuk kami memberikan gambaran umum saja nggih Bapak Ibu. Nanti bagaimana jadwalnya pelaksanaan itu kira-kira kapan kita akan melaksanakan, apa yang akan kita nilai, dan siapa yang akan kita nilai. Jadi berdasarkan data yang sudah diberikan dari kantor pusat DJPB, tim penilai jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN untuk lingkup Semarang 2 itu akan melakukan penilaian terhadap kurang lebih 50 orang pejabat fungsional. Nah, nanti ke depannya atas 50 orang tersebut nanti akan penilaiannya nanti akan dilakukan oleh tim penilai. Nah, tim penilai itu terdiri dari ini saya mohon maaf belum ada slide-nya. Jadi tim penilai itu nanti kan ada susunan timnya, itu ada ketua tim, sekretaris, dan anggota. Jadi kemarin petunjuk dari kantor pusat DJPB itu bahwa untuk tim penilai itu sebisa mungkin mewakili kementerian lembaga atas jabatan fungsional yang akan dinilai. Makanya kemarin keputusan dari pimpinan Kepala Kabupaten Semarang II, Pak Sugiyarso, itu menetapkan 10 KL. Jadi karena dari 50 pejabat fungsional yang akan dinilai itu dari 10 kementerian lembaga, maka kami memohon partisipasi pejabat ketatausahaan atau kepegawaian dari 10 kementerian lembaga untuk mewakili duduk dalam susunan tim penilai. Nah, dasarnya itu apa? Dasarnya pertama itu di Permenpan RB nomor 54 tahun 2018 bahwa pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit itu adalah pejabat yang memiliki wewenang, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perumusan dan standarisasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan. Pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi media yang membidangi perbendaharaan negara Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagi Pranata Keuangan APBN terampil sampai dengan Pranata Keuangan APBN penyelia di instansi pusat dan instansi vertikal.
pada poin selanjutnya, pasal selanjutnya itu pejabat yang berwenang tersebut dapat dibantu oleh tim penilai instansi. Nah, tim penilai instansi ini itu kan diatur di pasal 33 itu berasal dari unit unsur teknis yang membidangi perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan atau unsur kepegawaian dan bisa juga dari peranata keuangannya. Dan putusan dari Kepala Kapten Semarang II pimpinan itu bahwa untuk menjaga validitas dalam penilaian itu kemarin diputuskan bahwa yang dilibatkan untuk masuk ke dalam tim penilai angka kredit peranata keuangan APBN ini adalah pejabat dari unsur kepegawaian atau unsur ketatausahaan dari satker yang akan dinilai, yang terwakili dari jabatan fungsional yang duduk di yang akan dinilai. Jadi kurang lebih seperti itu kemarin pertimbangan kami, pertimbangan pimpinan, kenapa kami memohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa berpartisipasi dalam rangka mensukseskan tugas untuk menilai tugas kami, ya, tugas kami dan untuk menilai angka kredit jabatan JF Pranata Keuangan di lingkup KPPN Semarang II. Nah, itu salah satu dasar kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk ke dalam tim penilai angka kredit ini. Nah, kurang lebih nanti bagaimana pelaksanaan kita untuk menilai angka kredit ini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kan kalau jabatan fungsional itu kan penilaiannya itu per semester, semester 1 sampai dengan 30 Juni dan semester 2 sampai dengan 31 Desember. Nah, kemarin kami diamanatkan dari kantor pusat DJPB bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni nanti itu sebenarnya ada dua hal yang harus tercapai targetnya itu. Yang pertama, seperti yang disampaikan Pak Gierso tadi, harus sudah terbentuk tim penilai. Nah, dan yang kedua, KPPN diberikan kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada para jafung yang akan dinilai sosialisasi terkait dengan pengajuan angka kreditnya, dupaknya yang akan disampaikan ke tim penilai. Nah, untuk periode 30 Juni ini langkah awal kami itu yaitu dalam bentuk koordinasi saja, Bapak Ibu, koordinasi. Intinya kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke dalam tim penilai jabatan fungsional peranata keuangan. Jadi kalau secara singkatnya kurang lebih nanti tim penilai itu misalkan nanti sudah ada 10 pejabat yang mewakili masing-masing kementerian lembaga. Nah, itu nanti akan ada juga dari KPPN juga yang akan masuk ke dalam tim. Dan jumlah total tim penilai tersebut harus ganjil. Misalkan 10 dari Satker, nanti akan ditambah dari KPPN, apakah nanti akan tambah 3 orang atau 5 orang. Nah, yang penting nanti jumlahnya ganjil nanti. Nah, itu sesuai kebutuhan, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Nah, di sini kan kemungkinan kalau 50 JF nanti yang akan kita nilai, kemungkinan kan nanti kalau ada dari KPPN misalkan ada 5 orang, nanti keputusan finalnya belum. Nah, misalkan nanti kan tiap anggota tim penilai itu akan menilai
misalkan 3 orang atau 4 orang nanti kurang lebih seperti itu. Jadi kan nanti ada susunan panitia, ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, nanti yang duduk sebagai sekretaris itu akan bisa merangkap sebagai anggota, dan anggotalah yang nanti akan menilai angka kredit dari CF Pranata Keuangan. Nah, alhamdulillah atas kesediaan Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Jadi satu agenda sudah bisa kami laksanakan, dan nanti ke depannya kemungkinan kami jadwalkan lagi nggih Bapak Ibu nggih, untuk periode dari tanggal 1 Juli sampai 10 Juli itu kami akan coba mengadakan sosialisasi kepada tim penilai terkait pelaksanaan penilaian angka kredit. Nah, pelaksanaan penilaian angka kredit ini nanti akan dilakukan secara aplikasi online yang menggunakan aplikasi eJabung. Nanti tim penilai akan dibuatkan user untuk melakukan aktivitas penilaian. Nah, mekanismenya nanti dari aplikasinya itu seperti apa, mungkin nanti akan kami jelaskan lebih lanjut pada saat koordinasi selanjutnya. Jadi nanti ketika kemungkinan tim penilai itu akan bekerja itu mulai dari tanggal 10 Juli sampai dengan nanti tanggal 20 Juli. Ini kan tanggal 20 Juli itu kan harus sudah dilakukan sidang pleno. Sidang pleno ini untuk menentukan keputusan final atas penilaian angka kredit yang sudah dilakukan. Jadi cuma memiliki waktu kurang lebih 10 hari saja kita untuk bekerja untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Nah, dalam rentang 10 hari itu diharapkan bisa terselenggara sidang pleno, dan setelah sidang pleno selesai nanti dilanjutkan dengan penetapan angka kredit yang berupa nanti akan ada dokumennya berupa berita acara penetapan angka kredit yang nanti diterbitkan. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran umum bagaimana pelaksanaan penilaian angka kredit yang akan dilaksanakan ke depannya. Baik, mungkin itu saja Mas Sukron, mungkin diskusi dengan Bapak Ibu sekalian selanjutnya. Monggo Mas Sukron. Mohon izin Pak Sukron. Saya Mono Pak Sukron dari BPKP. Ini aja mungkin, kalau tadi kan memang akan ada pertemuan berikutnya ya. Yang pengen saya tanyakan, ini kan kalau yang di keuangan memang baru ya, apalagi kalau kami baru beberapa orang yang masuk. Intinya apakah pedoman ataupun aturan untuk mengumpulkan angka kredit beserta dokumen-dokumen sudah disosialisasikan juga kepada Jabungnya gitu. Terus yang kedua juga bagi kami nanti, bagi tim penilaian nanti apakah udah ada acuannya. Mungkin kan pastinya kita harus belajar, karena ini terus terang kalau untuk yang Jabung ini saya baru sekali, kalau mungkin kalau di auditor udah terbiasa gitu. Mungkin itu Pak Sukron. Yeah. Baik, terima kasih Pak Mono dari BPKP.
Eh, ini kami untuk pelaksanaan sosialisasi ke pejabat fungsional nggih yang diangkat itu menurut info dari kantor pusat DJPB itu sudah beberapa kali dilakukan, baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi regulasinya, Bapak. Jadi untuk kesatkernya itu kemungkinan sudah ada, sudah banyak yang paham gitu untuk pejabat fungsionalnya. Mereka sebagai apa tugasnya, butir-butir kegiatannya itu sudah ada. Nah, tapi ada juga kemarin yang lapor ke kami itu mereka ada yang belum pernah mengikuti sosialisasi. Nah, terkait hal tersebut, makanya kami dari timeline yang tadi saya sampaikan itu kita mau mencoba untuk mensosialisasikan lagi mungkin ke seluruh pejabat fungsional yang akan kita nilai, regulasinya seperti apa, pengajuannya seperti apa, kurang lebih nanti itu akan kita laksanakan, Bapak. Nah, terus yang untuk ke acuan dan acuan penilaian angka kredit bagi tim menilai. Nah, itu nanti juga ada nanti Bapak, nanti kami sampaikan nanti ke tim penilai. Mungkin apakah perlu saya share dulu nggih pada kesempatan ini nggih? Yang pedoman juknisnya yang untuk penilaian angka kredit nggih, mungkin nggih. Boleh juga Pak Sigit, biar kalau longgar kita bisa baca-baca dulu. Oke, siap Pak. Nanti saya coba kirimkan peraturannya nggih Pak lewat WA mawon nggih, nanti nggih saya kirimkan untuk nanti dapat sebagai acuan awal untuk kita melakukan penilaian. Mungkin usul seperti dibuat itu. grup Pak. Mungkin usul dibuat grup tim penilai sehingga mungkin ada beberapa yang perlu didiskusikan bersama Pak. Oke, nanti coba saya sampaikan ke pimpinan Bu nanti Bu. Nah, kira-kira nanti dalam rangka suksesnya penilaian angka kredit ini kira-kira apa lagi nggih? Kalau misalkan kami minta sarannya mungkin untuk, karena kami juga baru pertama kali nggih ini nggih, jadi kami belum ada bayangan sebaiknya seperti apa itu. Jadi kami mohon juga masukan dari Bapak Ibu sekalian apa yang sebaiknya dilakukan gitu. Mungkin yang saya paparkan tadi mungkin ada yang kurang. Monggo kami mohon masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak. Nggih, silakan Bu. Yang disampaikan dengan Pak Widya ya dari BPKP, memang kalau pejabat penilai harus mengetahui juknisnya Pak. Ya, Bu. Bisa di-exercise, artinya dilakukan exercise salah satu yang akan dinilai. Kadang-kadang persepsi masing-masing penilai itu, pengalaman kami sebagai penilai PFM di Balai Pol Besar POM Semarang, kadang-kadang persepsi masing-masing penilai berbeda Pak. Nah itu yang harus kita selaraskan. Seperti itu Pak, mungkin masukan. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu. Kami catat dulu nanti untuk jadi pembelajaran kami Bu, nanti apa langkah-langkah yang harus kami lakukan nanti Bu. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ada izin Pak dari Kejati Pak. Oke, monggo Pak Rastana. Oke. Yang pertama memang kita perlu adanya juknis untuk penilaian tersebut, kemudian besaran angka kredit pada tiap-tiap golongan itu perlu juga disampaikan biar kita punya gambaran kemudian data apa yang nanti bisa mereka kumpulkan untuk dinilai sebagai bahan penilaian angka kredit terhadap jabatan tersebut. Yang kedua, kalau tadi mungkin fokusnya penilaian di KPPN itu hanya untuk
yang Pranata APBN. Kemudian bagaimana dengan mereka yang analis APBN? Karena di kami juga infonya ada juga yang analis APBN. Apakah mereka juga masuk pada tim yang terdiri dari 10 orang tadi atau dari lembaga yang lain? Sementara itu dulu, Pak. Baik. Terima kasih Bapak Pak Prastono. Jadi nanti saya setelah koordinasi ini selesai, nanti mungkin akan saya langsung berikan juknisnya, bagaimana penilaian apa yang dinilai. Nah, terus yang untuk bagaimana untuk menilai angka kreditnya. Nah, mungkin saya kasih gambaran awal nih, Ginggi. Nanti kelanjutannya nanti mungkin untuk koordinasi selanjutnya. Nah, jadi nanti kan kalau untuk unsur Pranata Keuangan APBN itu kan ada unsur-unsur kegiatan yang terkait dengan perekatan dan penyelesaian, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaraan, penyiapan analis laporan keuangan instansi, dan pengelolaan administrasi belanja pegawai. Nah, dari unsur jabatan yang ini itu kan ada tugasnya sebagai PPK, PPSPM, bendahara, penyusun laporan keuangan, dan PPABP. Nah, tugasnya ini nanti kan dasarnya itu kan SK nanti Bapak SK penunjukan dari KPA. Nah, untuk 3 tugas yang yang terkait dengan 3 unsur juga, yaitu tugas sebagai PPK, PPSPM, dan bendahara, itu nanti pas kita melakukan penilaian angka kredit itu mereka cara memperoleh angka kreditnya itu yaitu dengan cara pemaketan. Nah, pemaketan ini itu tuh ketika kita mau menilai, nanti itu kurang lebih hanya kita menilai bukti yang diupload oleh JF-nya itu hanya SK penugasannya aja nih Bapak. Nah, ini jadi mungkin kalau nanti ada Pranata Keuangan yang bertugas sebagai PPK, PPSPM, atau bendahara, nanti mungkin kita akan cepat melakukan penilaian ini. Penilaian angka kreditnya cuma SK penugasannya aja, sudah selesai diupload, nanti sudah langsung jadi angka kreditnya. Nah, baru untuk penyusun laporan keuangan, nah ini baru nanti ada butir-butir kegiatannya yang ada nilai angka kreditnya yang sudah ditetapkan. Nah, kurang lebih gambarannya nanti pelaksanaan seperti itu. Jadi untuk besaran angka kreditnya, angka kreditnya itu nanti kan kita untuk penilaiannya ini nanti kan akan dibantu aplikasi. Nah, secara aplikasi atas butir-butir kegiatan itu sudah ada angka kreditnya, Bapak. Jadi kita tidak perlu mencantumkan nilai angka kreditnya berapa itu tidak perlu. Jadi kita tinggal nanti mungkin mekanisme untuk penilaiannya itu tinggal melihat butir kegiatannya dengan bukti dukung yang sudah diupload di aplikasi. Jadi mungkin mekanisme penilaiannya kurang lebih seperti itu, Bapak. Nah, terus data yang dinilai nanti coba akan saya kumpulkan dari dasar peraturan itu seperti apa, per butir-butir kegiatannya itu seperti apa, buktinya. Nanti coba akan saya kumpulkan, saya akan olah untuk bisa supaya jadi panduan untuk dalam penilaian nanti, Bapak. Nah, terus yang kedua yaitu terkait penilaian untuk Jafung yang analis pengelola keuangan APBN. Nah, untuk Jafung analis pengelola keuangan APBN itu tidak
penilaiannya tidak dilakukan di KPPN ini Bapak G. Penilaiannya nanti minimal dilakukan di Kanwil DJPB, di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Nah, nanti kalau di pelaksanaan di Kanwil DJPB itu seperti apa, kami juga kurang tahu. Tanggung jawabnya kemarin juga ada kalau pemanggilannya pas untuk workshopnya untuk penilaian jabatan fungsional ini kemarin emang bareng dengan KPPN, tetapi kemarin saya nggak perhatikan gitu yang di Kanwil itu di seksi apa itu yang melakukan penilaian, saya juga nggak perhatikan kemarin itu. Jadi nanti untuk jabatan APK analis peranata keuangan itu nanti di Kanwil DJPB. Sejauh ini koordinasi dari Kanwil DJPB seperti apa kami juga nggak bisa memberikan penjelasan lagi Bapak. Mungkin seperti itu penjelasan kami. Betul. Untuk penilaian angka kreditnya tinggal melihat SK penugasannya aja, apakah sesuai dengan tugasnya atau tidak. Nanti itu aja yang dinilai. Lebih mudah kalau yang BPK, BPSPM bendahara. Nggih, butir kegiatan per jenjang jabatan nggih. Kan ada dari peranata keuangan terampil, mahir, dan penyelia itu seperti apa nanti laporannya untuk perolehan angka kredit yang seperti apa, coba nanti saya himpun nanti masukan nanti untuk lebih jadi acuan penilaian. Mohon izin Mas Sigit. Silakan Pak Joko. Pak Joko. Ya. Silakan Pak. Ya, kami waktu mengirimkan tim penilai, bayangan kami semua Pak Sigit, jadi termasuk yang analis. Jadi makanya kemarin kan harus 4B gitu, karena kebetulan analis kami kan 4A ya. Nah, kalau melihat yang harus dinilai adalah pranata, berarti bisa di bawahnya lagi ya Pak ya, karena kebetulan kami masih golongan 3 ya kalau nggak salah mahir ya. Betul. Jadi untuk tim penilai boleh diganti yang kemarin kami kirimkan. Kan ini kan boleh, tim ya nanti. Bapak. Betul Pak, boleh. Karena secara teknis kami baru sama sekali gitu loh. Kalau teman-teman yang sudah menguasai, karena kemarin kebentur golongan kan jadi kendala ketika kami sampaikan ke KPPN. Boleh Bapak. Nah, nanti itu yang pertama. Yang kedua ini Pak Mas Sigit. Kan kalau di kami kebetulan kami sekalian ngintip ke satker kami di kabupaten itu selain bendahara kadang membuat laporan keuangan ini Mas Sigit. Jadi kan itu bisa nilai tambah ya mestinya. Tidak hanya tadi yang disampaikan Mas Sigit, yang saya tangkap itu adalah paket. Jadi ketika sudah menyerahkan SK, ya udah keluar nilainya kan gitu ya. Betul. Ya, padahal di real itu kami di kabupaten atau kota juga membuat LK gitu, bendahara kami. Nah, berarti kan nilai tambah ya Mas Sigit ya. Betul Bapak. Jadi nanti kurang lebih kan kalau untuk perolehan angka kredit itu kan ada yang paket dan non paket gitu. Nah, yang bendahara itu kan yang poin paket kan tadi tinggal upload SK. Nah, ada juga ketika tugas analis laporan keuangan bisa dilakukan bisa untuk memperoleh angka kredit juga dengan sistem non paket tadi itu Pak, bisa. Nah, nanti tinggal tinggal yang menentukan itu pas Javung tersebut pengajuannya di aplikasi Javung itu apakah kegiatan analis laporan keuangan itu dimasukkan atau tidak di sasaran kinerja pegawainya. Nah, kalau dia
dia masukkan ke aplikasi e-Jabungnya, nanti akan bisa dinilai angka kreditnya Bapak nanti. Tinggal upload buktinya, nanti akan kita nilai. Seperti itu Pak. Bisa nanti menambah Oke. angka kredit. Oke, makasih Mas Sigit. Sami-sami Pak. Izin Pak, dari KPU Pak. Terima kasih dari KPU, Suparman Pak. Itu mohon untuk supaya karena ini tim ya, dalam arti tim penilai, itu kemungkinan akan terjadi adanya taksir yang berbeda dalam menerjemahkan suatu petunjuk teknis. Untuk itu seperti tadi disampaikan oleh Ibu dari Bapepom, itu kami mohon juga tim ini difasilitasi dalam arti koordinasi di luar dari jadwal yang telah ditentukan. Nah, gitu loh Pak. Mungkin diwadahi dalam suatu bentuk seperti tadi, mungkin grup atau bagaimana, karena kan di dalam perjalanan itu pasti kita akan mengalami itu tadi taksir, multi taksir, yang dimana taksir itu mungkin akan bisa dikoordinasikan antar anggota tim. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Masukannya ini nanti pasti akan kami pertimbangkan, nanti akan segera dibuatkan grup untuk bisa mempermudah koordinasi yang dilakukan nanti di luar rapat mungkin di luar jadwalnya rapat itu. Terima kasih Pak masukannya. Betul. Jadi kemungkinan ya untuk Jabungnya kemungkinan minggu depan Senin atau Selasa diagendakan ada sosialisasi. Nah, yang tim penilai mungkin setelah itu ya, apakah tanggal 30-nya atau nanti bulan Julinya. Intinya kan kalau tadi sesuai melihat jadwalnya itu kan yang tanggal 10 itu angka kredit baru masuk ke tim penilai. Jadi sebentar saya share lagi. Nah, pejabat fungsional mengajukan dupaknya, pengajuan dupak ke pejabat pengusul. Nah, pejabat pengusul ini adalah admin satker yang sudah ditunjuk. Nah, dari tanggal 7 sampai tanggal 10 ini nanti baru masuk ke tim penilai. Nah, nanti kurang lebih apakah lebih cepat lebih baik pelaksanaan yang koordinasi kedua dengan tim penilai ini kemungkinan ya sebelum tanggal 7 mungkin nanti insya Allah akan dilaksanakan koordinasi yang kedua yang terkait juga dengan nanti teknis penilainya itu seperti apa mungkin nanti seperti itu Mas Sukran. Izin Pak, mungkin sedikit di luar dari penilaian tentang angka kredit. Ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang tunjangan Jabung ini. Apakah tentu mereka akan dibayar tunjangan fungsionalnya. Nah, kemudian apakah itu bisa serta-merta dibayarkan mulai sekarang atau bagaimana? Kemudian juga ada pertanyaan dari teman-teman, mereka akan naik grade. Apakah grade di tunjangan kinerjanya itu harus kita bikinkan SK lagi di internal kita atau otomatis mereka juga bisa dibayarkan grade-nya ketika dia sudah naik grade begitu. Itu dulu Pak.
Terima kasih. Yang pertama, yang untuk terkait tunjangan jabatan yang melekat di gaji, itu kepada pejabat yang diangkat di jabatan fungsional ini, dasar untuk bisa terbayarkan tunjangan fungsionalnya kan setelah ada SK kan ada pelantikan, ya. Pelantikan di posisi jabatan fungsional yang baru. Nah, setelah ada pelantikan, baru hak-hak keuangannya itu bisa dibayarkan, Bapak. Jadi, misalkan pelantikannya itu per Januari mungkin, atau di pertengahan Januari, baru Februari baru hak keuangannya bisa dibayarkan. Nah, ini untuk tunjangan jabatan yang melekat di gaji. Jadi bisa asalkan tadi sudah ada pelantikan atas pejabat fungsional tersebut. Nah, terus untuk terkait tunjangan kinerjanya, apakah ada otomatis grade-nya naik? Nah, kalau untuk tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, ini pengelolaannya itu diserahkan ke masing-masing kementerian, gitu Bapak, setahu kami itu. Nah, untuk penentuan grade-nya itu seperti apa, itu nanti kalau di kami itu diserahkan ke masing-masing kementerian lembaga. Nah, biasanya kalau di kami, ini pengalaman di kami, kalau untuk jabatan fungsional itu, misalkan PTPN terampil, mahir, atau penyelenggara itu sudah ada keputusan dari, istilahnya kalau di kami, Dirjen Perbendaraan. Untuk jabatan fungsional ini masuk ke grade berapa, yang jabatan fungsional ini masuk grade berapa, itu sudah ada panduannya dalam bentuk keputusan Dirjen kalau di tempat kami, Bapak. Nah, mungkin kalau di kementerian lembaga itu seperti apa, mungkin hampir sama mungkin, nanti akan ada keputusan mungkin secara terpusat terkait penentuan grade-nya berapa, itu nanti kami tidak bisa memberikan jawaban pasti kalau itu, karena itu sudah ke ranah kementerian lembaganya. Kurang lebih seperti itu, Pak Rastono. Oh, oke. Ya, nanti coba. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya hanya ingin menanyakan terkait pengumpulan angka kredit ya Pak ya. Pengumpulan angka kreditnya. Di kami itu ada wacana untuk bendahara itu ada penggantian Pak. Karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, akhirnya bendahara yang sudah menjadi jabatan fungsional itu akan diganti dengan pejabat yang masih jabatannya fungsional umum. Apakah nanti untuk pejabat yang menggantikan sebagai bendahara itu ada kesempatan untuk masuk lagi ke fungsional Pak? Dengan metode untuk pengangkatannya seperti apa? Dan yang kedua, untuk yang bendahara yang telah diganti itu, apakah dia bisa mengambil angka kredit dari jabatan? Kalau tadi kan disampaikan di Pranata itu sebagai di LK dan digaji ya Pak ya? Oke, betul. Apakah bisa mengambil dari salah satu akunti kegiatan di situ setelah dia tidak menjabat sebagai bendahara? Terima kasih Pak untuk pertanyaan dulu. Baik, Ibu, saya coba memberikan jawaban yang atas pertanyaan Ibu. Yang pertama, mungkin jika ada bendahara pengeluaran yang sudah JF itu mau diganti, mau diganti dengan bendahara pengeluaran yang baru, tapi dari masih fungsional umum. Nah, kalau ini dilakukan, jadi untuk yang bendahara pengeluaran baru
tersebut untuk bisa masuk ke jenjang jabatan fungsional, itu nanti harus melalui mekanisme kemungkinan apakah ada pengangkatan uji kompetensi atau nanti seperti apa, nanti akan diatur lebih lanjut. Nanti seperti itu, Ibu. Nanti ya untuk saat ini yang ada baru ada itu sampai in passing aja. Nah, pasti kemungkinan kedepannya itu pasti akan ada lagi perekrutan di pembukaan di jenjang jabatan fungsional ini. Kemungkinan itu pasti akan ada. Dan mekanismenya seperti apa? Nanti kami juga menunggu petunjuk lebih lanjut bagaimana mekanismenya, apakah ada uji kompetensi atau seperti apa gitu nanti, tergantung kebijakan dari kantor pusat. Nah, terus untuk untuk bendahara pengeluaran yang fungsional tersebut, apakah bisa juga memperoleh angka kreditnya selain dari angka kredit bendahara itu bisa memperoleh angka kredit? Nah, itu nanti tergantung dari penugasan juga dari pimpinan, Ibu. Apakah yang di bendahara tersebut berarti kan udah nggak menduduki tugas sebagai bendahara lagi. Nah, apakah nanti akan ditugaskan menjadi penyusun laporan keuangan atau PPABP? Nah, itu nanti tergantung dari penugasan dari pimpinan Satker. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti baru dilihat pengangkatannya itu per kapan, nanti itu baru nanti akan bisa dinilai angka kreditnya di posisi yang baru. Dan setahu saya untuk PPABP itu yang bisa dilakukan penilaian angka kreditnya itu yang syaratnya itu jumlah pegawainya itu minimal 100 itu. 100 pegawai kalau nggak salah itu, informasi yang saya dengar itu seperti itu. Jadi itu juga akan jadi pertimbangan untuk melakukan penilaian angka kreditnya. Seperti itu, Bu. Apa lagi boleh, Mas? Boleh, silakan. Jadi nanti di penyusunan angka kreditnya periode ya Pak. Periode pertama adalah dia sebagai bendahara. Periode kedua nanti sebagai jabatan apa yang bisa seperti itu, bisa tergantung dari tadi keputusan KPA. Bisa juga misalkan periode kedua juga bisa masuk juga bendahara pengeluaran, tergantung per periode kapan per tanggal berapa beliau jadi menduduki tugas yang baru atas JF-nya. Keluar dari bendahara pengeluaran misalkan per 30 Juli. Berarti kan dari 1 Juli sampai 30 Juli bisa dinilai angka kreditnya selama 1/12 berarti nanti kan kalau bendahara kan pemaketan. Jadi 1/12-nya bisa dinilai, bisa dihitung angka kreditnya. Yang sisanya yang Agustus sampai Desember misalkan di tugas yang baru nanti dengan penilaian angka kredit yang baru. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih untuk infonya. Iya, sama-sama, Ibu. Ya, monggo, Mas Ikram. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya.